wakila min mi'atin wa arba'ina sanatan, ya. Ada satu pendapat mengatakan ketika meninggal kakeknya itu berumur ya 140 tahun. Wa kafanahu Abu Talib, ya, kemudian mengurus Nabi Muhammad yang masih kecil itu pamannya Abu Talib. Wasmuhu Abdul Manaf, nama aslinya itu Abdul Manaf. Wa kana Abdul Muttalib qad awsahu bidzalika, dan kakek beliau Abdul Muttalib mewasiatkan yang demikian itu kepada Abu Talib, ya, likaunihi syaqiqa Abdullah, oleh karena Abu Talib itu saudara kandung dari Abdullah, ya, jadi diurus sama paman, ya. Nah ini kalau dilihat dari masa kecil, masa bahagia kecil itu tidak ada ya, tapi itu selalu dalam asuhan dari satu tangan ke tangan yang lain, ya. Hidupnya prihatin. Wa akhraja Ibnu Asakir an Jalhamah bin Urfuqa, ya. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Asakir dari Jalhamah bin Urfuqa, ya. Namanya susah. Beliau mengatakan qadimtu Makkah wa hum fi faqr. Aku pernah, ya, datang ke kota Mekah wa hum fi faqr, ketika itu penduduk kota Mekah dalam keadaan pacaklik. Faqalat Quraisy, maka berkata orang-orang Quraisy, ya, Bani Quraisy, ya Abu Talib, ya, jadi mengatakannya kepada Abu Talib, ya, paman yang mengurus Nabi. Ya Abu Talib, akhafal wadi, wahai Abu Talib, ya, sudah kering lembah-lembah tempat menyimpan air. Wa ajdaban, yang sudah gersang, ya, daerah penduduk, ya. Fahalumma fastasqi. Fahalumma maknanya hadirkanlah, ya, anak kecil itu tadi itu, ya, fastasqi, dan mintalah hujan. Fa kharaja Abu Talib wa ma'ahu ghulamun ka'annahu syamsun tajallat anha sahabatun wa hauluhu ughaylimatun, ya. Maka keluarlah Abu Talib, ya, atas permintaan kaum Quraisy itu, ya, bersama anak kecil, yang anak kecil itu seakan-akan matahari yang sedang bersinar, ya, tajalan anha sahabatun, ya, yang ada di sekelilingnya oleh awan, wa hauluhu ughaylimatun, ya, dan ada di sekitar itu anak-anak kecil. Fa akhadha Abu Talib, maka diambillah Muhammad kecil itu oleh pamannya Abu Talib. Fa alsaqa dhahrahu bil Ka'bah, kemudian ditempelkanlah punggungnya itu ke Ka'bah. Wala tagulamu bi isma'ihi, ya, kemudian merasakanlah anak kecil itu dengan jari jemarinya itu tadinya. Wa ma fis sama'i qada'atun, dan wa ma fis sama'i, dan tidak ada di dalam langit itu qada'atun, ya, gumpalan awan. Waktu itu tidak ada, tempelkan pada sahabu min hahuna wa hahuna, maka datanglah awan dari sisi ini dan dari sisi sini. Wa agdaqa, ya, kemudian hujan deras. Jadi wa agdaqa wa gudaudaqa, ya, hujan deras kemudian bertambah-tambah deras.
fanfajara lahul wadi, maka dipancarkanlah dari hujan itu tadi lembah-lembah tempat penyimpanan air. Jadi bapak-bapak sekalian itu begini, Mekah itu kan gunungnya itu gunung apa, gunungnya gunung batu. Tidak sama dengan gunung kita yang di atas gunung kita itu air, sumber air. Nah, dia gunung batu. Tetapi di bawah itu, di lembah itu banyak ya apa itu, wadi-wadi, lembah-lembah yang kalau hujan itu jadi tampungan air. Jadi adil gitu ya. Jadi Allah membuatkan daerah-daerah yang subur itu dengan sumber airnya, tetapi daerah yang gersang itu Allah tarik ya, taruh wadi-wadi di mana air kalau hujan itu bisa ditampung. Fa'aqaban nadi wal badi, ya, kemudian menjadi subur, aqab ya, hijau, artinya menjadi subur ya, an-nadi ya, pohon-pohon kurma, wal wadi ya, dan sahara ya, padang-padang sahara itu menjadi tidak panas lagi. Wa fi dzalika yaqulu Abu Thalib, atas yang demikian itu ya, Abu Thalib berkata, yang mengurus Nabi Muhammad itu tadi, wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi simarul yatama ismatun lil arami. Wa abyadha, dan menjadi putih ya langit, yustasqal ghamamu biwajhihi, diturunkan hujan dengan sebab kemuliaannya. Simarul yatama ismatun lil arami, yang memenuhi harapan anak-anak yatim ya, dan perlindungan bagi orang-orang miskin. Ini Nabi Muhammad masih kecil nih, masih balita, tetapi di zaman itu sudah dijadikan sarana untuk wasilah ya, sarana untuk meminta kepada Tuhan, kepada Sang Maha Kuasa ya, dengan melalui anak yang mulia. Dan waktu itu ya, Ka'bah itu sudah wujud dan sudah dipakai macam-macam orang memanfaatkannya. Tapi salah satu dari paman Nabi itu bertawasulnya dengan Nabi Muhammad itu, tapi Nabi Muhammad ditempelkan di Ka'bah ya, karena memang ajaran Nabi-Nabi itu kan dari Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, sehingga memang berabad-abad yang lalu, beribu-ribu abad yang lalu ya, sudah lebih dahulu ya, sudah ada Ka'bah di muka bumi. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 sanatan, maka tatkala Rasulullah sampai berumur 12 tahun, kharaja ma'a ammihi Abi Thalibin ila Syam, maka keluarlah ya Nabi Muhammad 12 tahun itu bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, hatta balaghal Busra, sehingga dia bertemu dengan seorang tokoh ya, namanya daerah Busra maksudnya. Fara'ahu bahirar ra'ibu wasmuhu Jirjis, kemudian memandang kepada Nabi Muhammad yang setelah itu menjelang remaja itu ya, Bahirah, ini nama seorang rahib ya, pendeta, wasmuhu Jirjis ya, nama dari Bahirah itu adalah Jirjis ya, nama, jadi nama aslinya itu Jirjis. Tetapi rahib, bila orang sudah jadi tokoh itu namanya dirubah. Nah itu kalau kita lihat itu di
di masyarakat Arab seperti itu. Yang memimpin Mesir, raja Mesir itu namanya Fir'aun. Padahal nama aslinya itu ya nama yang lain, bukannya Fir'aun. Yang namanya Jafar. Apa ini? Ya. Nah, begitu juga dengan Kisra. Kisra itu adalah raja di Persia. Ya. Nah, di kala itu, di zaman Nabi itu, tokoh itu disebut dengan Bahiro. Ya. Kalau kita apa ya, pastor ya, pendeta itu. Namanya Jinsis. Fa'arafahu bisifatihi, maka Bahira itu mengenali anak kecil 12 tahun ini bisifatihi dengan sifat-sifat yang ada, tanda-tanda pada Nabi Muhammad. Faqala wa huwa akhizun biyadihi, maka berkata Bahira hal keadaannya ia sambil memegang tangan Nabi Muhammad. Hadza sayyidul alamin, ya, ini adalah penghulunya, pemimpin alam semesta. Padahal dia Bahira, ya, seorang tokoh agama Nasrani. Hadza sayyidul alamin, hadza yang ansurnahu rahmatan lil alamin. Anak inilah yang Allah mengutus kepadanya sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Bahira, wa ma ilmuka bihadza, wa ma ilmuka bidzalika, atas dasar pengetahuan yang semacam apa sehingga kau bisa mengatakan yang demikian ini. Faqala, ya, kemudian Bahira mengatakan, innakum inna syaraftum bihi minal aqabati lam yabqa syajaratun wala hajarun illa kharra sajidan. Sesungguhnya kalian, ya, inna asyraftum bihi, ketika kalian memuliakan, ya, seseorang itu minal aqabati, ya, dari jalan-jalan yang berbukit, lam yabqa syajarun, tidak ada satu pohon pun, wala hajarun, dan tidak ada satu batu pun, illa kharra sajidan, kecuali tunduk sujud memberikan penghormatan kepada Allah. Jadi dia niat turun gunung itu mau ke perkampungan, kira-kira kan kalau dulu bisa dibayangkan ya, wah ada buah Hiro, buah Tur, dan kayak buah-buah yang lain, karena memang jalannya bisa begitu. Tapi kok kata Bahira dilihatnya dalam pandangannya ini tadi, ya, bahwa pohon-pohon dan batu-batu itu sujud memberikan, ya, penghormatan. Wala yasjudani illa linabiyyin, dan tidaklah keduanya itu sujud kecuali dia ini seorang nabi. Wa inni arifuhu bi khatamin nubuwati fi asfala min wadrufi katifihi mislat tufaha, dan sesungguhnya aku mengenalinya bi khatamin nubuwah, ada tanda kenabian, fi asfala min wadrufi, ya, yang berada pada bagian bawah dari tulang perawannya ini tulang perawan, ya, mislat tufaha, seperti tufaha itu buah apel. Jadi Nabi di antara dua pundaknya ini, di tengah ini ada tanda kenabian. Oh ya, jadi tufaha buah apel, ya. Wa inna najiduhu fi kutubina, dan kami mendapati yang demikian itu di kitab-kitab kami. Artinya di dalam Taurat, di dalam Injil, dan kitab-kitab yang mereka kenal itu sudah dinyatakan tentang Nabi yang terakhir itu cirinya.
Ya, kalau jalan ditutupi awan, mohon bantu sujud kepada dia, ya, dan anggap tandanya di belakang di antara dua tulang belikatnya itu ada tanda, ya, menonjol sebesar dua kembang. Wasala Aba Talibin ayaruddahu khaufan alaihi minal yahud, dan meminta Bahira kepada Abu Talib agar dipulangkan Muhammad. Yang tadinya mau ke Syam, jangan pulang aja. Ya, khaufan alaihi minal yahud, karena khawatir ya nanti orang-orang Yahudi menyerang dia. Jadi ngeri dibunuh ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nah ini menunjukkan bahwa memang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Ahlul Kitab itu yang mereka berpegang kepada kitabnya itu, mereka sudah tahu Nabi terakhir itu siapa dan tanda-tandanya sudah tahu. Saat ini Nabi Muhammad itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baru 12 tahun, ya, bocah yang baru mau masuk remaja. Tapi tanda-tandanya itu sudah dilihat oleh pemulung agama-agama, ya, Samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wa aqbala sab'atun minal qawmi yaqsiduna qatlahu alaihi salatu wassalam fastaqbalahum Bahira wa Talha. Pada saat pendeta Yildiz ini menerangkan ciri-ciri kenabian pada Rasulullah ketika berada di samping pamannya Abu Thalib, apakah saat itu pendeta ini menerangkannya kan kepada paman Rasulullah Abu Thalib, ya, ya? Apakah pada saat itu Abu Thalib beriman atau tidak, secara langsung beriman atau tidak itu dulu? Ya, ini yang kita tahu kan kalau Rasulullah ini belum pernah mengucapkan syahadat. Iya, yang jelas Abu Talib ini pada waktu itu dia tahu bahwa keponakannya ini bukan orang biasa. Kalau soal beriman kan Nabi belum diangkat jadi Nabi, belum jadi Rasul, baru 12 tahun. Jadi belum ada kewajiban apa-apa bagi umat manusia untuk mengimani. Cuma Bahira mengatakan ini tandanya, ini bukan orang biasa ini. Dan jangan diteruskan Syah, pulang aja. Ini bisa dibunuh karena orang Yahudi membaca juga di dalam Taurat, ya ini cirinya. Nah dia kan pengennya, sebenarnya orang Yahudi itu pengennya Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Cuma itu aja. Ternyata turunnya bukan dari Ishak, bukan dari Yakub, tapi dari Ishak. Pun sama-sama satu bapak dari Ibrahim. Jadi sebenarnya ada sentimen kerabatan. Nah kalau soal beriman kan belum ada kewajiban beriman karena Nabi aja dulu. Jadi 12 tahun, 40 tahun.